Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berbicara mengenai politik uang dan tantangan integritas pemilu Indonesia tidak luput dari yang namanya sistem demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu konsep politik yang banyak digunakan oleh banyak negara di dunia ini. Ide-ide tentang kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama dalam konsep tatanan politik dalam demokrasi ini. Di sisi lain, adanya politik transaksional menjadi suatu hal yang banyak ditemukan dalam demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini. Tentunya, masyarakat menjadi bagian penting dalam proses demokrasi yang terjadi pada suatu negara. Masyarakat mempunyai posisi atau peranan yang sangat penting dan mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan demokrasi, sehingga peran masyarakat menjadi penting adanya. Politik transaksional hampir sama dengan istilah money politik. Namun, lebih luas karena tidak hanya melibatkan persoalan uang dan lain-lain. Tiap pemilu dalam hampir semua tingkatan, baik pusat, daerah, sampai desa, hal ini sering terjadi karena ada suatu transaksi yang harus dijalankan oleh kandidat tertentu untuk memperoleh suara politik yang dibutuhkan dalam pemilu. Politik uang di Indonesia merujuk pada praktik pemberian uang atau suatu barang oleh kandidat maupun partai politik tertentu kepada seorang pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilu. Ini sering dilakukan dalam bentuk pembagian uang secara langsung, bantuan sosial, atau janji-janji finansial menjelang hari pemungutan suara. Tantangan integritas pemilu di Indonesia akibat politik uang sangatlah serius, karena dapat merusak prinsip demokrasi yang seharusnya didasarkan pada kebebasan pemilih, kebebasan memilih secara adil. Akan tetapi, politik uang menciptakan ketidaksetaraan, memperlemah akuntabilitas politik, dan seringkali menempatkan kepentingan pribadi atau kepentingan suatu kelompok tertentu di atas kepentingan publik. Selain itu, praktek ini memperburuk korupsi, karena pejabat yang terpilih dengan cara ini lebih cenderung menggunakan kekuasaannya untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan selama kampanye, bukan untuk melayani masyarakat. Kemudian upaya untuk memberantas politik uang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran politik masyarakat, dan ketidakberdayaan institusi pengawas pemilu dalam menindak pelanggaran ini secara efektif. Berbicara mengenai politik, fenomena politik uang di Indonesia bukanlah hal baru, terutama dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan umum, maupun pemilihan legislatif. Ada beberapa faktor yang membuat politik uang masih marak di Indonesia. Yang pertama, kultur politik yang transaksional. Kemudian, tingkat pendidikan dan kesadaran politik yang rendah. Kemudian, kurangnya penegakan hukum. Kemudian, dampak politik uang terhadap pemilu di Indonesia ini. Yang pertama yaitu menurunkan integritas pemilu. Tentu, politik uang melemahkan integritas pemilu, karena pilihan pemilih didasarkan pada imbalan material, bukan visi misi atau kualitas seorang kandidatnya. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan pemimpin yang tidak kompeten. Politik uang memungkinkan kandidat yang tidak kompeten karena kurang berintegritas untuk menang dalam pemilu. Ini berbahaya bagi tata kelola pemerintahan, karena pejabat yang terpilih mungkin tidak memiliki kemampuan atau komitmen untuk melayani masyarakat dengan baik. Kemudian yang ketiga itu merusak kepercayaan publik tentang demokrasi. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka bisa dibeli, kepercayaan terhadap sistem demokrasi bisa terkikis. Mereka mungkin merasa bahwa pemilu bukan lagi mekanisme yang baik atau yang adil untuk memilih seorang pemimpin. Lantas, bagaimana cara kita memilih seorang pemimpin di negara kita ini kalau bukan dengan sistem negara kita demokrasi?